Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing beberapa tips beli kamera buat pemula. Kenapa sih gue bikin video ini? Karena di grup fotografi itu gue sering banget lihat pertanyaan, beli kamera itu yang kayak gimana sih? Beli lensa itu yang kayak gimana? Selain itu, beberapa teman gue juga suka banyaknya minta rekomen. Jadi gue bikin aja deh video ini. Oh ya, sebelum mulai disclaimer dulu, apa yang gue bilang di sini itu berdasarkan pengalaman dan pendapat gue pribadi. Jadi mungkin bisa berbeda sama pendapat teman-teman ya. Seperti biasa, gue coba jelasin pakai bahasa sehari-hari supaya gampang dimengerti. Karena cukup banyak poin yang mau gue bahas kali ini, maka videonya gue bagi menjadi 3 bagian. Video yang teman-teman nonton kali ini adalah bagian yang pertama. Untuk video selanjutnya, gue bakal kasih linknya di akhir video ini. Oke, kita mulai yang pertama, pilih mana ya, DSLR atau mirrorless. Gue jelasin secara singkat aja perbedaannya di cara kerjanya. Kalau DSLR itu cahaya dari lensa nggak langsung ke sensor, tapi dipantulin dulu pakai cermin buat kita lihat previewnya di optical viewfinder. Sedangkan kalau di mirrorless, cahaya itu langsung dari lensa ke sensor. Preview yang kita lihat di electronic viewfinder itu sebetulnya sama aja kayak yang di LCD, cuman versi yang lebih kecil. Apa aja sih kelebihan dari DSLR? Yang pertama, DSLR itu punya optical viewfinder. Nah, optical viewfinder itu tuh karena pantulan dari cermin, jadi apa yang teman-teman lihat itu betul-betul what you see is what you get. Jadi nggak ada lag, betul-betul real time seperti teman-teman lihat pakai mata. Kelebihan selanjutnya, DSLR juga punya bodi yang lebih kokoh. Kebanyakan bodinya dari magnesium, jadi lebih kuat. Lebih tahan banting, dan kalau kayak cuman kepentok-pentok dikit itu masih aman lah. Selain itu, DSLR juga punya pilihan lensa yang lebih banyak, karena udah dikembangin lebih dari puluhan tahun. Jadi mulai dari lensa yang murah sampai yang mahal, yang semerek sama body dan yang nggak semerek juga banyak banget pilihannya. DSLR juga punya baterai yang kapasitasnya lebih besar, jadi lebih tahan lama. Buat satu hari kerja itu biasanya cuma perlu sekitar 1-2 baterai aja. Kalau tadi kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama itu DSLR punya bodi yang besar. Jadi teman-teman perlu punya tas kamera yang lebih besar. Tapi bodi yang besar ini di sisi lain bisa jadi kelebihan juga. Soalnya kalau misalnya dipakai buat kerja itu kan orang awam pada umumnya itu lihat kamera tuh makin besar itu berarti pasti hasilnya tuh makin bagus gitu. Jadi bisa lebih nambah pede kalau dipakai buat kerja. Nah, karena bodinya yang besar, otomatis pasti lebih berat. Gue sendiri pakai DSLR cukup lama ya, dari 2010 pertama kali gue beli kamera DSLR sampai gue akhirnya pindah ke mirrorless itu tahun 2017. Berarti sekitar 7 tahun ya. Karena kalau kerja itu kan bukan hanya pakai body doang, tapi ada lensa, kadang ada flash juga nempel di body. Jadi lumayan bikin sakit leher ya. Karena beberapa produsen kamera besar itu udah mulai beralih ngembangin mirrorless. Jadi kemungkinan DSLR itu kedepannya bakal kayak discontinue gitu sih untuk tipe-tipe yang high-end-nya itu kemungkinan nggak akan ada seri baru lagi. Gambar yang di kiri atas itu gue mau nunjukin cermin yang ada di DSLR. Yang digambar itu posisi cermin sebelum kita tekan tombol shutter. Waktu kita tekan tombol shutter, si cerminnya itu bakal ngeflip ke atas, jadi cahaya yang tadinya itu dipantulin bakal masuk ke sensor kamera. Jadi gambarnya bisa ketangkep sama sensor kamera. Next, kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari mirrorless. Kelebihan yang paling utama itu bodinya yang lebih kecil dan lebih ringan. Ini jadi salah satu alasan gue pindah dari DSLR ke mirrorless. Akhirnya setelah 7 tahun leher gue tersiksa kalau misalnya ngejob itu seharian bawa kamera seberat itu, sekarang bisa berkurang lah ya bebannya. Selain itu, gue juga bisa bawa tas kamera yang lebih kecil. Mirrorless ini kedepannya bakal dikembangin terus. Mulai dari teknologi, fiturnya pasti makin banyak, makin canggih, pilihan body dan lensa juga pastinya bakal makin banyak. Mirrorless juga punya electronic shutter. Kelebihannya electronic shutter itu bisa lebih cepat lagi daripada mechanical shutter. Tapi ada juga beberapa kekurangannya dari electronic shutter ini, nanti mungkin bakal gue bahas di video terpisah. Buat gue yang udah 7 tahun lihat optical viewfinder, begitu beralih ke electronic viewfinder itu agak-agak butuh adaptasi juga sih.
Dulunya sih gue nggak mau pindah ke mirrorless itu karena nggak ada optical viewfinder. Jadi kalau mirrorless yang generasi-generasi awal itu, electronic viewfinder-nya itu belum sebagus kayak sekarang. Masih banyak lag dan delay gitu, jadi kayak nggak nyaman aja sih, soalnya nggak real time gitu. Tapi untuk beberapa tipe mirrorless sekarang, udah lebih bagus lagi. Electronic viewfinder-nya udah hampir mirip kayak optical viewfinder. Body mirrorless yang kecil tadi itu buat sebagian orang malah jadi kekurangan. Karena jadi kurang enak digenggam, dan kalau dipegang lama itu mungkin malah jadi pegel, dan mungkin jadi rentan shake malah ya, kalau terlalu ringan. Kekurangan mirrorless yang selanjutnya itu pilihan lensanya itu masih dikit. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman bisa pakai lensa DSLR ditambah dengan adapter. Tapi kalau pakai adapter yang manual, lensanya itu yang tadinya autofocus, jadi manual fokus. Tapi ada juga adapter yang autofocus, ini sih tergantung budgetnya. Kalau misalnya yang murah, biasanya tuh AF-nya kurang cepet dan kurang akurat. Tapi yang mahal juga nggak menjamin paling bagus sih. Makanya gue sendiri kalau ke yang pemula itu lebih rekomen beli lensa yang betul-betul native, yang satu merek sama body, yang autofocus, walaupun beli yang tipe paling bawah. Kekurangan selanjutnya, baterai mirrorless itu kebanyakan kapasitasnya kecil. Ada sih beberapa tipe yang baru itu, baterainya udah lumayan besar. Nah, kalau misalnya teman-teman beli mirrorless yang kapasitas baterainya kecil, teman-teman harus nyiapin budget buat beli baterai tambahan. Di gambar kiri bawah itu, gue mau nunjukin bahwa di mirrorless itu nggak ada cermin yang kayak di DSLR tadi. Kalau lensanya dilepas itu langsung kelihatan sensornya. Jadi waktu ganti lensa itu usahain di tempat yang nggak terlalu berdebu, supaya sensornya nggak gampang kotor. Setelah teman-teman nentuin beli DSLR atau mirrorless, teman-teman juga punya pilihan buat ukuran sensornya. Ukuran sensor kamera yang kebanyakan orang pakai itu APS-C dan full frame. Dan karena gua hanya pernah punya kamera APS-C dan full frame, jadi hanya dua tipe itu yang gua bahas di video ini. Besar kecilnya ukuran sensor itu ngaruhnya kemana sih? Yang pertama itu ke crop factor. Jadi kalau teman-teman lihat tulisan focal length yang ada di lensa, itu tuh patokannya dari sensor full frame. Makanya selalu ada tulisan full frame equivalent. Contohnya kalau lensa 50mm full frame dipakai di body APS-C, dia bakal jadi 50 dikali 1,6. Nah, 1,6 ini tuh crop factor. Hasilnya kita dapat 80 mili. Berarti ini tuh field of view-nya sama dengan lensa 80 mili. Jadi kalau kita pakai lensa full frame di body APS-C, maka hasilnya itu bakal ke crop, yang artinya makin zoom atau makin deket. Jadi sama dong kayak pakai lensa 85 mili. Jawabannya field of view-nya iya, betul. Tapi secara bokeh, dimensi, dan yang lainnya ya lensa 50 tetaplah lensa 50. Buat lebih jelasnya nanti bakal gue bikin di video terpisah cara pilih lensa. Nanti kalau udah ada, gue pasang linknya di kanan atas ya. Yang kedua, ukuran sensor itu berpengaruh ke depth of field. Semakin besar ukuran sensor, berarti kita kan bisa makin dekat sama objeknya. Berarti depth of field-nya makin tipis, jadi hasilnya itu lebih bokeh dan lebih berdimensi. Sebetulnya ini sedikit banyak juga berhubungan sama bukaan terbesar dari lensa. Ukuran sensor juga berpengaruh ke dynamic range. Artinya, semakin besar rentang dynamic range-nya, berarti shadow-nya itu masih ada detail dan highlight-nya pun masih dapat detailnya. Semakin besar ukuran sensor, maka noise handling-nya, noise performance-nya bakal lebih baik. Artinya di ISO tinggi, noise-nya nggak terlalu banyak. Ukuran sensor yang lebih besar juga ngaruh ke hasil akhir, gambarnya itu kualitasnya secara keseluruhan lebih baik. Semakin besar ukuran sensor dari sebuah kamera, biasanya resolusinya pun makin tinggi. Tapi jangan salah, resolusi ini lebih pengaruh kalau kita mau cetak besar atau kita suka cropping. Jadi kalau kamera HP yang sensornya sekecil itu tapi resolusinya 108 megapiksel misalnya, bakal tetap kalah kualitas hasilnya sama kamera full frame yang mungkin hanya 18 megapiksel. Yang terakhir, ukuran sensor itu paling ngaruh itu ke harganya. Semakin besar sensornya, maka harga sebuah kamera akan makin mahal. Sampai di sini dulu video yang pertama. Di video selanjutnya, gue bahas mengenai budget yang harus disiapkan untuk beli kamera. Thank you buat yang udah nonton.
Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video bagian kedua. Thank you, bye-bye.